Box to Box Media Network. Lisir wangi sliramu tumaking sirno, ojo tangikanmu guling, awas jo ngetoro, aku lagi bang wingo Jin setan kang tak utusi Dudio sembarang Wojo layu Hai Rek, iya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Anan di podcast Kisah Horor. Dan kali ini kita bakal bacain email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisahhoror@gmail.com ataupun di Instagram podcast Kisah Horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast Kisah Horor. Oke, gue tahu pasti kalian bakal protes karena kemarin banyak banget yang komen kemana aja, cerita barunya mana, kayak gitu ya. Jadi kemarin beberapa minggu yang lalu itu aku tuh disibukkan dengan bekerja ya. Jadi aku jadi driver online, sampai sekarang aku jadi driver online. Jadi pulangnya tuh sampai tengah malam guys. Nyampe rumah itu capek gitu, karena kan orang tua aku sakit gitu. Bapakku sakit, jadi mau gak mau aku harus cari cuan gitu kan. Tapi sebenarnya diminta sama bapakku kan cari suami gitu, bukan cari cuan aja, goblok. Ya kayak gitu deh pokoknya intinya. Jadi buat teman-teman semua, jaga kesehatan kalian, jangan sampai sakit ya. Terus kalau misalnya kalian masih punya orang tua, dijaga. Habis itu ditemenin. Kalau misalnya ada sakit langsung dibawa ke rumah sakit, langsung dibawa ke dokter. Dan buat para driver online nih, pendengar podcast Kisah Horor yang sekarang jadi driver online, gue salut sama kalian karena gue ngerasain jadi driver online itu susah banget. Belum lagi kalau kena komplain dari customer apa segala macam, udah gitu aduh nyari sampai tengah malam segala macam. Aduh udah salut banget buat kalian semua ya. Ya pokoknya semua teman-teman lah dalam pekerjaan apapun itu, semangat. Dan langsung aja kita bacain cerita email yang udah menumpuk ya. Dan kali ini ceritanya karena aku asal scroll gitu, nggak adil banget asal scroll. Jadi kita bacain cerita dari siapa ini? Dari Aji. Oke, judulnya adalah Dibikin Bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Ana dan para pecinta podcast Kisah Horor. Anjay. Perkenalkan, nama saya Aji. Umur saya 30 tahun saat ini. Saya mau menceritakan salah satu kisah horor yang pernah saya alami bersama teman-teman saat mau isi acara di CFD, Car Free Day, di BSD Tangerang Selatan hari Minggu pagi. Nih gue disasarin sama supir anjir nih di BSD. Kejadian ini terjadi pada tahun 2013. Awal mula saya dan teman-teman janjian untuk berangkat bareng dan berkumpul jam 8 malam di base camp lewat grup WhatsApp. Dan akhirnya kita semua sepakat akan menginap di hari Sabtu malam di daerah sana, agar tidak terlambat di acara. Setelah semua berkumpul di tempat dan waktu yang ditentukan, akhirnya kita semua jalan bareng dari Jakarta menuju Tangerang Selatan. Singkat cerita, kita semua sudah di daerah Tangerang Selatan pukul 10 malam. Namun saat itu kita tidak tahu tempat penginapan yang akan kita tempati. Akhirnya kita semua putuskan untuk menepi dan melewati lokasi yang di-share panitia lewat WA. 2013 emang udah ada WA ya? Perasaan BBM deh. Saat itu kita semua menepi di dekat ruko-ruko yang baru dibangun di daerah sana. Di samping ruko-ruko itu ada tanah kosong dan di paling depan tanah kosong itu ada satu pohon yang agak besar yang berdiri, yang berada depan kita tempat menepi. Inilah awal mula kejadian janggal saya dan teman-teman saya alami saat itu.
Suatu kejadian, ada salah satu teman saya yang tidak sengaja melihat sosok wanita di ujung tanah kosong itu. Namun dia diem aja saat itu. Mungkin agar teman-teman yang lain tidak panik dan tetap fokus untuk lihat lokasi di Google Map yang di-share panitia acara. Nah, sialnya ada lagi temen yang lihat juga. Cuma orang kedua yang melihat itu emang orangnya agak sompral dan jahil. Dia juga tahu kalau dari salah teman saya itu ada yang tulang renggang atau sensitif dalam goib. Akhirnya teman saya yang tulang renggang itu dipanggil. Sini dah. Itu di ujung ada apa tuh? Nah, teman saya yang tulang renggang itu ketakutan dan nangis saat itu. Tidak lama dia makin ketakutan karena dia melihat si sosok itu terbang dan hinggap di pohon yang berada depan kita. Katanya, sosok itu melihat kita semua dengan tatapan merah katanya. Tidak lama kemudian kita semua mencium aroma tak sedap dan gak wajar. Teman saya yang sompral itu teriak gak sopan saat mencium aroma gak sedap itu. Akhirnya kita putuskan untuk pindah tempat dan menjauh dari tempat kejadian. Akhirnya kita menemukan tempat kedua untuk menepi untuk melihat Google Map. Lokasinya lumayan jauh dari awal kita menepi pertama itu. Oh ya, kebetulan saya itu berboncengan dengan teman saya yang sompral dan dia juga yang ngendarain motor saya saat itu. Pas semua sudah tahu lokasinya, kita semua akan beranjak dari tempat menepi kedua. Saat itu motor saya nggak mau nyala-nyala saat di starter maupun di engkol sama teman saya yang sompral itu. Akhirnya teman-teman yang lain sudah mulai beranjak. Nah, kemudian saya yang coba buat engkol. Alhamdulillah motor itu nyala. Namun tetap teman saya yang bawa saat itu. Pas mau jalan, saya dan teman saya itu nggak ngelihat motor teman-teman yang lainnya. Padahal jarak teman saya jalan dan motor saya saat nyala itu nggak begitu lama waktu jedanya. Akhirnya kita berdua pede aja buat jalan. Jadi jalan itu ada 3 cabang. Lurus ke Puspitek, kanan balik lagi ke tempat ruko-ruko dan kiri ke Cisauk. Kita berdua pede dengan mengambil jalan lurus ke arah Puspitek. Ternyata pas lurus itu, kanan kiri itu banyak sekali pohon-pohon besar sepanjang jalan. Dan di jalan cuma motor saya dan 1 mobil truk yang melintas. Di sepanjang jalan itu kami berdua mencium bau gak sedap sepanjang jalan Puspitek. Dan saya dibuat bolak-balik selama 3 kali di jalan itu aja. Akhirnya saya kesal dengan bergumam dalam hati. Anjir, ini mah ada yang ngerjain. Akhirnya saya berdoa agar bisa bertemu teman-teman saya lagi. Nah, gak lama kemudian saya dapat telepon dari teman saya. Singkat cerita saat teleponan, "Woi, Ji, lu di mana?" "Gue di jalan Puspitek nih." "Lah, lu ngapain kok tiba-tiba di sana? Bukannya lu tadi sama kita di belakang? Kata anak-anak lu hilang pas di jalan rusak berdebu." Saat asik ngobrol lewat telepon, tiba-tiba mati teleponnya. Tak lama setelah itu teman saya ngechat lewat WhatsApp untuk kasih tahu lokasi mereka. Tapi sebelum ke lokasi teman-teman saya bilang ke teman saya untuk cari warung atau supermarket buat beli air. Namun gak sengaja saya ketemu pelatih saya di Indomaret saat mau beli air. Dan pelatihku mengira awalnya kalau saya dan teman saya itu baru mau nyusul yang lainnya. Di situ saya jelasin kalau saya berdua terpisah dari teman-teman yang lainnya. Singkat cerita, akhirnya saya jalan bareng sama pelatihku karena dia tahu lokasi penginapannya. Dan ternyata kita harus melewati lagi lokasi pertama kita menepi. Dan tanpa sadar, mata saya melihat pohon itu terus dengan rasa kesal dalam hati. Dan tanpa sadar, mata saya itu melihat pohon itu terus dengan rasa kesal dalam hati. Tapi teman saya gak mau lihat pohon tersebut.
karena sudah pucat dan takut atas kejadian sebelumnya. Finally, kita bertiga bertemu dengan teman-teman yang lain di tempat penginapan yang disediakan panitia dengan selamat. Cuma sampai sana teman-teman saya masih pada bingung dan bertanya-tanya akan kejadian saat itu. Karena semuanya melihat saya dan teman-teman saya itu mengikuti rombongan yang lain. Sampai akhirnya hilang di jalan rusak berdebu. Singkat cerita, setelah kita berbincang panjang lebar, akhirnya kita semua putuskan untuk istirahat karena besok paginya kita harus ngisi acara. Sekian dan terima kasih untuk Kak Ana dan para pecinta PKH karena sudah mau bacain dan dengerin cerita saya. Maaf ya kalau ceritanya itu kurang seram. Maaf juga kalau ada salah kata dan tanda baca selama saya bercerita. Semoga lancar and sehat terus untuk Kak Ana dan para pecinta PKH. Terima kasih. Love banget lah pokoknya sama PKHN pembawa ceritanya, anjay. Love you. I love you. Gitulah pokoknya. Thank you ya Aji ya buat ceritanya. Intinya dia tuh disasarin sama Mbak Kunti gitu loh, dia sama temennya. Karena temennya yang sompral itu ini ya mulutnya sompral gitu kan. Ya akhirnya kena batunya. Intinya kayak gitulah, disasar-sasarin. Sebenarnya cerita kayak gini tuh udah bolak-balik ya gue bacain. Intinya sama lah. Misalnya kita berada di lokasi yang menurut kita serem, terus tiba-tiba ada teman kita yang sompral. Anjir lah, apa ini lokasi apa nih, bla 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 gitu kan. Dan nggak taunya ada penunggunya yang marah, terus kita dikerjain gitu lah lebihnya, dijailin kayak gitu-gitu. Ya kayak kemarin cerita gue kemarin, nggak deh, gue nggak dijailin karena gue sompral anjir, emang ya itulah. Kayak gitu-gitu. Jadi buat temen-temen nih ya, dijaga mulutnya anjing, jangan sompral. Jadi misalnya kalau kalian bertamu dimanapun ya, entah itu di jalan, entah itu di rumah siapa, udahlah nggak usah berkata-kata sompral, cukup dipendam dalam hati. Kalau nggak gitu kalian ngomongnya itu pas mau ngata-ngatain tuh pas udah nggak di lokasi itu gitu loh. Takutnya nanti bukan yang punya rumah nih yang marah, tapi penunggu yang rumah itu yang marah, penunggu lain gitu loh. Kayak gitu-gitu akhirnya kita dikerjain deh. Love you. 30 tahun coy, 33 nggak beda lah. Oke, langsung DM. Next kita lanjut ke cerita kedua. Cerita kedua ini judulnya apa nih? Ya itulah, cerita kedua ini mari kita bacakan. Dan cerita ini datang dari Maggie yang ingin menceritakan di tempat kerjanya. Kebetulan dia adalah karyawan teknisi hotel di daerah Pekanbaru. Tapi mohon maaf ya, untuk nama hotelnya itu gak bisa aku sebutin. Jadi waktu itu temen aku itu baru masuk kerja kurang lebih 2 minggu. Karena kebetulan hari itu lagi banyak kerjaan, jadi doi terpaksa lembur. Kerja keras bagai kuda, emang menguras tenaga. Sekitar jam mau maghrib gitu, doi ngerasa capek dan mutusin buat rehat. Ngerokok sebentar di smoking area di lantai paling atas. Duk duk duk. Suara langkah kaki doi naik ke lantai paling atas. Sesampainya di sana, doi ini ketemu sama aku. Doi segera berjalan menuju ke tempatku, tapi doi ini kaget dan langsung balik turun, ngebatalin rokoknya. Sesampainya di lantai bawah, doi segera menuju office, tapi seketika kaget lagi karena dia ngelihat aku lagi duduk santai di office. Tapi kali ini dia gak lari karena muka aku gak pucat kayak aku yang ada di atas. Jadi usut punya usut, katanya dia tadi pas di atas itu ngelihat aku. Jadi ngelihat sosok kayak model aku ini. Cuma pas dia lihat itu muka aku tuh pucat. Jadi ada yang menyerupai aku, cuma mukanya tuh pucat dan tatapannya kosong. Karena teman aku ini udah mulai parno, akhirnya dia turun ke bawah dan lebih kagetnya di ruangan office itu dia ketemu sama aku yang asli gitu.
Lalu cerita berikutnya itu, waktu itu aku dapat shift sore. Lagi asik duduk-duduk. Aku baru ingat kalau ntar malam sekitar jam 11-an harus pasang proyektor infocus buat acara besok di ballroom hotel. Bayangan merinding udah ada di kepalaku. Anjir, jam 11 malam nih, sendirian pula. Malam itu berani gak berani aku harus paksain buat masang. Lagi asik-asik masang, tiba-tiba aku kaget, tercengang. Lalu tola-tola menyelidiki sekitar ruang. Perasaan tadi ada suara ketawa cekikikan. Melengking banget. Mungkin perasaan aja. Aku pun lanjutin masang. Tapi sekarang dengan deg-degan, buset, suara itu kedenger lagi. Aku kaget sampai spontan membentak, "Woi!" Suara itu langsung diem. Aku gak lihat kemana-mana lagi, malah cepet-cepetin masang. Pas ketika pemasangan udah kelar, bunyi tuh suara ketawa itu lagi. Dan langsung aku meluncur lari ke bawah. Udah jadi rahasia umum kalau jam 11 malam di ballroom ini adalah jam-jamnya Bu Kuntilanak muncul. Itulah kenapa aku udah deg-degan aja ketika ingat harus masang proyektor jam-jam segitu. Lalu keesokan harinya aku masuk sore, pulang jam 12 malam. Malam itu sebelum pulang, aku bertugas saving energi, matiin lampu-lampu yang gak kepake lagi. Nah, lagi jalan-jalan matiin lampu satu-satu dan menikmati gelapnya hotel, tiba-tiba pintu meeting room itu kebuka. Wah, ini aneh nih, gitu kan. Lawang kunci meeting roomnya itu sekarang aku yang megang. Kan tadi udah aku kunci, kenapa sekarang kebuka? Oke deh. Dengan gagah berani aku deketin buat kunci lagi tuh meeting room. Tiba-tiba ada 2 bocil datang ngeledekin aku. Dan aku gak tahu itu anaknya siapa. Padahal itu posisinya udah malam banget. Nah kemudian ini kejadian yang paling epic banget sih Kak, yang gak bisa aku lupain. Jadi kejadiannya itu sekitar jam 10 malam. Jadi waktu itu habis ada acara pokoknya pesta gitulah di acara ballroom hotel. Nah waktu itu aku dan teman-temanku ini bertugas untuk ngebersih-bersihin gitu. Nah waktu ngebersihin ini karena kita semua dengan keadaan yang lagi lapar, itu sekitar ada 3 sampai 4 orang teman aku ngebersihin. Jadi waktu itu teman aku ini berinisiatif untuk beli makanan di luar, 2 orang. Nah tinggal 2 orang nih, aku sama teman aku di ballroom tersebut sambil ngeberes-beresin kursi, meja, lalu piring-piring dan taplak-taplaknya kayak gitu untuk dibersihin secara bersih supaya nanti pada saat ada acara lagi keadaan ballroom itu udah tertata rapi gitu kan. Nah waktu aku ngebersih-bersihin itu tiba-tiba di meja bundar yang paling ujung kiri, karena posisi aku itu ada di tengah-tengah tapi agak ke kanan, itu taplak mejanya itu kayak bergerak-gerak sendiri. Jadi kan mejanya bundar nih Kak. Nah bundar terus habis itu ada taplak meja warna putih. Nah taplaknya ini jatuh kesannya. Pokoknya taplaknya ini bentuknya jatuh gitulah. Kakak bisa bayangin ya. Nah itu ada yang gerak-gerak. Aku pikir di situ ada tikus atau mungkin hewan lainnya gitu loh yang lewat atau dan lain. Cuma jarak antara kain dengan lantai itu agak sedikit tinggi dan itu aku ngelihat posisi posisi batas kainnya itu tinggi banget dan nggak mungkin gitu ada tikus yang lewat gitu, karena kita nggak tahu ya segede apa tikus itu bisa ngegerakin taplak meja yang jaraknya itu tinggi banget gitu. Waktu itu aku masih cuek dan masih ngelanjutin untuk bersih-bersih. Nah kemudian temen aku ini kedenger ada suara kursi berderit di paling ujung belakang gitu.
Ini kita masih melogikakan itu kalau tikus. Nah, kemudian setelah 5 menit, 10 menit kita beres-beres karena teman aku ini belum balik ya, yang 2 tadi untuk beli makan. Pada saat kita udah mulai istirahat, bercanda-bercanda dan main-main HP, tiba-tiba meja yang aku lihat tadi itu bergerak. Bergeraknya ini yang gak wajar, bergeraknya itu goyang ke kanan ke kiri gitu, kayak ada yang mainin. Nah, karena kita ini penasaran dan sedikit takut juga, kita memutuskan untuk mengecek gitu. Takutnya ada apa kayak gitulah. Intinya itu kita berusaha untuk seprofesional mungkin menyelesaikan tugas kita. Jadi aku sama temanku ini ngajak lah untuk ngecek meja tersebut. Pas kita mengecek meja tersebut, beberapa langkah dari tempat kita berdiri itu, meja itu berhenti. Oke, kita mulai agak kurang fokus. Tapi kita masih stay di situ dan masih menunggu teman kita yang tadi beli makanan. Nah, pada saat kita berusaha untuk duduk kembali, meja tersebut kembali bergerak. Dan gerakannya ini semakin kencang. Yang ngebuat kita semua lari tunggang langgang. Dan pada saat kita mau lari, kan kita berada di dekat panggung, Kak. Jadi kita berdiri duduk itu di dekat panggung di bagian depan, sedangkan pintunya itu ada di belakang. Nah, pada saat kita lari ke belakang menuju ke pintu keluar, kita ngelihat di ujung kanan belakang itu ada sosok kuntilanak yang berdiri di atas kursi. Dan kita langsung lari, nggak mau ke situ lagi, dan kita pengennya tuh melanjutkan untuk beres-beresnya itu di esok harinya, kayak gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu sih, Kak, yang bisa aku ceritakan tentang pengalaman horor aku ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pas atau mungkin bacanya Kak Ana ini belibet. Karena aku lagi pertama kali untuk bikin cerita dan ngirim cerita ini ke podcast kisah horor. Sukses selalu untuk podcast kisah horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kucing aku beranak bro, 7 bro, pusing ini. Mana kakinya kejiret nih pakai sama tali pusernya, aku pusing aja. Ya itulah. Jadi cerita tentang Maggie, pengalaman horor diganggu kuntilanak di hotel tempat dia bekerja di daerah Pekanbaru. Mungkin teman-teman yang daerah Pekanbaru tahu nama hotelnya yang sering banyak gangguan, tapi namanya hotel kan gak 1-2 ya, banyak banget. Jadi kalian tebak-tebak sendiri aja di daerah Pekanbaru tuh, karena dia gak mau nyebutin namanya. Dan menurutku lumayan serem. Yang menurutku lumayan serem ini yang terakhir, yang sampai dia bisa, oh ya itulah yang tadi dia ngelihat meja bergerak-gerak sendiri, goyang ke kanan ke kiri, putar ke kiri, nana manis putarlah ke kiri, ya itulah, goyang-goyang ke kanan ke kiri. Terus pas dia cek ternyata berhenti. Terus habis itu ngecek lagi sama temennya itu, pas dia ini mau rehat, balik lagi rehat gitu, goyang lagi gitu kan, lebih kenceng. Akhirnya mereka lari. Nah pas lari ini dia ngeliat sosok kuntilanak berdiri coy di atas kursi. Bayangkan gitu loh. Wah, gue mah takut ya. Gue kalau dibilang penasaran dengan hal makhluk halus, karena waktu kemarin gue ngeliat sosok itu kan tidak dengan berupa wajah yang menyeramkan ya, tapi sosok seperti orang kayak gitu loh. Ya walau ya nggak mau juga sebenarnya, cuma kan namanya orang penasaran kan, ya itulah ya gitu loh. Itu guys, serem sih. Ini mengingatkan gue dengan cerita dari temen podcast gue gitu, podcaster halaman belakang podcast, menceritakan tentang pengalaman mereka diganggu sosok hantu pada saat mereka bekerja di hotel di daerah Jaksel tuh. No, Jaksel tuh, anak Jaksel tuh pasti tahu hotel mana ya. Yang dia diganggu terus di kamar 13. Nih kalau misalnya gue dibikin konten gitu, gue pengen nginep di hotel mana aja tapi gue milih kamar 13. Tapi kayaknya kan gak bisa milih ya. Maksudnya kalau kita nginep itu kan gak bisa milih ya. Kak minta di kamar 13 dong, kan gak bisa ya.
terserahnya yang pengelola hotel nih, resepsionis yang mau ngasih kita di kamar berapa gitu. Tapi kalau misalnya gue dapat di angka di nomor 13 tuh kayaknya seru gitu. Goblok kan mah. Ya kayak gitulah pokoknya intinya. Ya itulah pokoknya. Saya gak fokus karena kucing saya mengeong-ngeong. Kasihan juga sih kakinya kejirat. Sumpah sampai kakinya udah membiru item-item gitu. Mau gue lepasin tapi takut. Tadinya kejirat 6 bro. Udah aku selamatin 2, tinggal 4. Ya itu habis ini aku selamatin lagi. So buat teman-teman semua, kalau kalian punya pengalaman horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com atau di Instagram Podcast Kisah Horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Jangan lupa juga dengerin podcast Kisah Horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Noise, dan platform podcast kesayangan kalian. Jangan lupa juga kasih rating bintang 5 untuk podcast Kisah Horor di Spotify. Kasih like-nya yang banyak. Dan buat teman-teman semua, kalau pengen berbagi cendol dawet bersama Mbak Kuntilanak, kalian bisa aja nih kirim-kirim sawerannya di Saweria yang linknya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Oke, akhirnya saya Ana undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan podcast Kisah Horor. Bye-bye.